Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Ya, kembali lagi di konten set food, tapi di konten set food kali ini gue ngasih sesuatu yang berbeda ya, karena gue bakal nge-review set food langsung ke restonya, tapi gue nggak makan di tempat yang jelas, karena nanti kalau restonya ke-spill bahaya juga ya, jadi gue tetap main safe. Nah, jadi kali ini gue lagi ada di suatu daerah di Jakarta gitu ya. Nah, ada yang ngerekomendasiin gue buat nyobain salah satu tempat makanan set food yang diduga set food ya, karena dia punya rating yang cukup rendah di ojek online-nya itu 3,7 dari 1000 lebih per rating. Dan ini spesialis menjual aneka bubur, tapi buburnya tuh lebih ke bubur-bubur manis, jadi lebih ke makanan manis ya. Karena lokasinya juga cukup jauh dari tempat gua tinggal gitu ya, jadi gua nggak bisa order by online, otomatis kita samperin langsung restonya. Tadi Indra yang turun untuk beli makanannya gitu ya. Mungkin ada sedikit footage pas lagi makanannya tuang, tapi dikit banget aja ya, karena gua juga takut ada brand-brand yang terspill di situ ya. Dan ini tuh kita parkir di parkiran restonya coy, jadi ini ada beberapa tempat makan. Nah, itu satu parkiran. Oke, ini ratingnya 3,7 dan rating-rating terbarunya juga, aduh, parah-parah. Gue bakal bacain beberapa aja kali ya. Ini ada yang komen katanya, es pisang ijonya, keras kulit ijonya, keras kayak batu. Bubur sumsum cendilnya basi, lengket-lengket dan asem. Parah, es pisang ijonya kayak belum masak, keras. Oh, jadi lebih ke keras ya. Ada nih yang mungkin dia rada kasihan kali ya, jadi ratingnya masih bagus ngasihnya 4. Tapi dia bilang buburnya kurang fresh. Terus ada juga nih satu lagi, ngasih bintang 5, masih baik nih dia. Dia tidak ingin restorannya jatuh, tapi tetap dia memberi kritik. Bagus nih si JY, anjay. Maaf ya kak, itu porsinya terlalu sedikit. Saya makan bubur kacang hijau, malahan kembung perut saya karena isinya sedikit banget. Dan kebanyakan airnya. Masa kalah jauh porsinya sama yang di warkop-warkop kaki 5 itu harganya cuma 5.000 sampai 6.000-an aja. Dan bikin perut terisi banget. Ya, ngapa jadi iklan gue? Nih, ada juga nih. Gak enak, sudah basi, ada pahitnya juga. Waduh. Oke, di sini gue udah pesen beberapa menunya, so gue bakal mulai dari menu yang pertama. Ya, menu pertama yang pengen gue cobain di sini ada es pisang hijaunya, dan ini harga offline store-nya yang gue sebut karena gue beli langsung ya. Ini harga offline store-nya tuh 12.000. Oke, ini es pisang hijau polos aja, jadi ya dapet sirupnya, terus dapet pisang hijaunya gitu ya, sama dapet si sumsumnya. Oke, ini esnya juga tadi dipisah dan ini udah gue campur ya. Oh ya, karena gue lupa beli air mineral, gue modal doa aja lah. Kita cobain dari si sumsumnya dulu. Bismillah. Makan dulu, muntah belakangan. Masih tertelan. Ntar gue aduk dikit ya. Oh, sirupnya dia ngumpul di bawah, belum diaduk. Dari segi rasa tuh bukan yang set basi gimana ya. Gue belum ke pisang hijaunya ya. Berasa sirupnya gitu loh. Sirupnya rasanya sebenarnya oke. Seger juga ya, karena gue minum ini juga siang-siang dingin-dingin gitu kan. Cuman yang gue ngerasa ini kurang oke adalah si sumsumnya tuh nggak lembut gitu loh pak. Nggak soft. Jadi ketika lagi dimasuk mulut ya, kayak lagi makan bubur-bubur ayam. Bahkan bubur ayamnya itu si buburnya lebih bubur daripada bubur sumsum ini. Oke, kita cobain si pisang hijaunya ya. Kalau kata si Indra, tadi begitu dipesan, es pisang hijaunya tuh baru diambil dari kulkas dan ada rambut. Ada rambut di pisang hijau. Gue karena terbiasa yang melihat yang seperti ini, gue ngeliat ada rambut seperti biasa aja. Oke, gue cobain nih, gue cari yang nggak ada rambut nih. Ini kayaknya nggak ada dah. Yang ini nggak ada rambutnya, soalnya habis cukuran. Kita cobain, skuy. Bismillah. Anjir. Bukan yang basi, tapi gue kasih tahu aja, bagian hijaunya nggak ada kenyal-kenyalnya, nggak ada lembut-lembutnya. Bener-bener kayak adonan tepung keluar dari freezer langsung ditaruh di sini sama dia pak. Keras, kaku adonannya, sumpah gue nggak bohong. Dan yang paling parah, si pisangnya pisang mentah. Rasanya rasa pisang mentah pak, masih bau batang. Batangnya batang anak STM lagi, enggak lah. Coba yang satu lagi ya, mungkin yang tadi emang fail. Kita coba yang ini. Gue udah husnuzon sama air sirup lu loh. Jangan kecewain gue dong. Skuy. Anjir, bener. Gue sih ketolong air sirupnya. Air sirupnya karena ada air kena sirup mah enak gitu loh. Oke, kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang pengen gue cobain di sini ada bubur sumsum candil ya. Ini beli langsung kena harga 10.000. Setupnya sih simple aja, bubur sumsum terus dapat candil 3 biji.
Terus abis itu dapat gula merah sama santan yang udah dipisah. Santan dan gula merahnya emang encer banget, tapi kita cobain dulu. Dan ini udah gue campur kayak gini. Kurang harum sih ya buat bubur sumsum ya. Kurang harum, kayak nggak ada aroma-aroma pandan gitu loh. Terus juga tadi santannya sih gue liat encer banget. Dan ini kalau kalian lihat pun ya, nih. Seperti yang gue bilang ya, bahkan kalian bisa lihat di sini ya. Ini bubur sumsumnya tuh gue bilang banyak gerenjelan-gerenjelan, banyak gumpalan-gumpalan yang kasar. Jadi kalau diangkat kayak gini ya, tuh. Udah kayak bubur aduk, udah kayak bubur ayam dikasih kecap, diaduk. Ini tinggal lu kasih ya, ini lu giniin, lu kasih bonggor, lu kasih suiran ayam, kasih kerupuk, ya kan? Terus habis itu kasih kacang, udah tuh diseledriin, kasih sate usus, jadi deh. Ini dia buburnya, mana sendoknya letoy banget lagi buat ukuran bubur, sumpah tuh. Untuk si bubur sumsumnya sendiri, ya gue bilang tadi, dia nggak ada aroma-aroma pandan, wangi-wangi pandannya tuh nggak ada. Tapi nggak yang seset yang pernah gue coba kayak waktu itu, yang cum-cum, yang kayak jamur cordyceps. Tapi emang dia nggak lembut ya, si buburnya, jadi kasar, kayak yang tadi gue bilang nih, kalian bisa lihat ya. Tuh, dia bener-bener banyak gerenjelan, banyak gumpalan gitu kan. Cuman emang kalau yang gue tangkap, si gula merahnya ini ngasih rasa pahit, gak enak di mulut. Sementara kita tuh kalau lagi makan bubur sumsum, expect adalah santai, kena yang manis-manis gitu kan. Banyak juga tadi di kolom komentar protes si candilnya asem. Kita cobain candilnya ya. Dibandingkan bubur sumsum abang-abang atau ibu-ibu lewat pun yang biasa pakai sepeda gitu ya apa, gak lebih coklat. Biasanya tuh yang ibu-ibu tuh lebih coklat gue ngeliatnya warnanya. Ini kayak coklatnya tuh kurang saturasi gitu loh. Makan dulu, muntah belakangan. Nggak sih, nggak asem, kenyal, tapi emang kayak kurang manis si bubur, si candilnya tuh. Biasanya tuh kalau gue makan candil tuh ada manis-manisnya gitu, Pak. Set apa enggak? Jelas set. Oke, kita masuk aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain ada bubur kacang ijonya yang dibeli dengan harga 10.000. Bubur kacang hijaunya ya, banyak banget kuahnya. Nih, gue kalau makan bubur kacang hijau, itu pertama dia kental, terus juga santannya kental, ini santannya cair ya. Santannya cair gitu kan. Terus habis itu, ini tuh lihat ya, kalau gue angkat gini, tuh, air doang. Apa bau karet ya? Bentar ya. Gue coba lagi ya. Gue tahu ini nggak enak, tapi gue akan mencoba untuk mencerna rasanya, coy. Sebenarnya nggak jelas banget buburnya, nggak bohong gue. Warnanya agak pucat gitu ya. Kelihatan warnanya tuh terlalu watery, terlalu air. Lihat ya, kalau kalian lihat nih. Apa gue coba lagi nih? Agak janggal gue rasanya, bentar. Gue masih bisa telan. Gue nggak tahu orang lain masih bisa telan apa enggak ya. Tapi bukan berarti gue akan menghabiskan ini, tidak. Gue tidak mau menghabiskan ini. Pertama, bubur kacang hijaunya nggak semanis bubur kacang hijau pada umumnya. Oke lah untuk masalah itu. Nggak ada aroma pandan lagi-lagi. Gue nggak tahu nih orang kenapa susah banget beli pandan. Gurih santannya kurang dapet karena mungkin santannya terlalu cair gitu ya. Kacang hijaunya nggak banyak, jadi ketika di dalam satu suapan lu nyendok itu yang berasa cuman air aja kebanyakan sih kalau menurut gue. Gue nggak tahu nih, sumpah ya. Gue nangkepnya, lu pernah ini nggak sih ngenyot dot kayak bau karet kan ya? Nah, itu kayak gue nangkepnya kayak aroma-aroma dot, bener dah. Gue nggak bisa deh yang ini set menurut gue. Oke, kita cobain aja ke menu yang terakhir ya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada bubur jali-jali. Ya gue baru pertama kali sih ya nyobain bubur jali-jali. Ini harganya 10.000 coy. Kalau yang gue baca di internet, karena gue nggak pernah nyobain ya bubur jali-jali itu apa. Jadi dia tuh pakai biji-bijian gitu coy. Namanya bijian, namanya tuh ya nama si biji-bijian itu namanya jali gitu loh. Jadi terus pakai daun pandan, gula pasir. Bahannya sih lebih simpel ya, makanya dia di sini warnanya bening gini coy. Nah ini kalau kalian lihat tuh, dia mirip kayak nasi ya kalau udah kena air begini tuh. Jadi kayak nasi gitu deh. Tapi melihat ingredients di internet, kebanyakan yang gue lihat itu bubur jali-jali, salah satu ingredientsnya itu menggunakan pandan. Mengingat orang ini pelit pandan, gue jadi ragu-ragu. Kita cobain dulu deh. Harusnya nama usahanya tuh bubur susah pandan anjay. Yuk kita cobain. Udah, paling parah nih anjir. Udah, skip aja gue ini. Bubur jali-jali ini harusnya enak. Kenapa? Karena melihat ingredients ya, ini sesimpel itu cuy. Jadi cuma pakai si biji jali itu ya, air, daun pandan, gula.
Yang mana gula karena daun pandan tuh harusnya manis, harum dong, ya kan? Melihat ingredients itu, gue review berdasarkan apa yang gue temukan di internet ya. Terus ngelihat sebenarnya ada bahan sausnya juga sih kalau di tempat-tempat. Intinya sih bahan utama dia tuh gula, ada gula merah, ada gula pasir. Yang gue rasain, sumpah ya, gue nggak tahu ya, gue nggak pernah nyobain jali-jali brick sebelumnya. Tapi gue ngerasain kalau dari gue sih nggak ada yang salah ya dari tekstur si jali-jalinya, lembut-lembut gitu dia. Airnya demi Allah rasa air mentah. Bau air mentah yang udah kelamaan di wadah atau suatu tempat kayak ember yang udah ember plastik gitu loh Pak. Jadi kayak lu kumur-kumur, gak ada aroma pandan, seriusan. Jadi apakah ini valid set? Menurut gue valid set sih. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda gak berguna. Bye.